yang lalu biarlah berlalu, gitu ya. Kita cari yang baru. Nah, adagium ini kayak menjadi agium ini putus cinta itu. ya. Ya, menjadi biang kerok, bahkan menjadi dogma gitu, supaya kemudian kita melupakan sejarah. Saya hari ini bisa berbicara karena saya berjuang di masa lalu. Saya hari ini bisa begini karena orang tua saya yang berjuang untuk saya di masa lalu. Saya di masa depan nanti itu tergantung perjuangan saya hari ini. Adalah betul bahwa sejarah itu ditulis oleh mereka yang menang. Tapi masa depan itu diciptakan oleh kita yang berjuang. Jadi kita ini sejatinya menciptakan sejarah setiap hari. Maka dokumentasikan, upload di sosmed, tuliskan. Karena di masa depan itu yang berserakan itu adalah cerita tentang diri kita. Dan harus yang baik. Kalau dia ngonten di sosmednya, kontennya negatif, caci maki, marah-marah, komennya negatif, di masa depan itu jejak itu yang ia tinggalkan. Berarti kesimpulannya adalah orang ini negatif. Mari kita pandang negara ini, ya, bangsa ini dengan open mind, ya, dengan mindset yang terbuka, ya, dengan melihat kacamata itu bukan dari kacamata Kang Asep Hambali. Siap. Benar namanya? Kambali. Kambali. Waduh, kalau Hambali itu ini teroris yang Betul. Karena namanya sebenarnya harusnya Hambali, tapi karena orang Tegal yang ngasih nama kan ngomong H itu susah K itu kan. Jadi Hambali jadi Kambali. Jadi Kambali. Jadi namanya Asep Kambali. Betul, karena mbak saya orang Tegal. Oh iya iya. Kang Asep Kambali ini seorang ini apa ya, sejarawan. Generasi muda yang concern aktif memperhatikan seputar sejarah. Betul. Nah, saya ingin mengutip nih, saya biar nggak salah baca, mengutip pernyataan-pernyataan Bung Karno tentang sejarah. Salah satu yang sering kita dengar juga pernyataannya adalah jangan sekali-kali meninggalkan sejarah atau cas merah. Nah, itu pernyataan Bung Karno. Ada juga yang kaitan lagi dengan sejarah, kata-kata Bung Karno ya, masa yang lampau sangat berguna sebagai kaca benggala daripada masa yang akan datang. Nah, satu lagi, saya mengutip 3 istilah yang sering dipakai oleh Bung Karno. Satu lagi, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Nah, ini tidak sekedar kata-kata, kalau menurut saya ini sebuah pernyataan filosofis. Ya, kita sebagai sebuah bangsa ya, Indonesia tentu memiliki rangkaian peristiwa dari masa ke masa. Entah itu kerajaan sampai pada akhirnya menjadi sebuah negara, Republik Indonesia. Ada sekian suku, sekian pulau, sekian etnis, tradisi dan sebagainya. Nah, itu menyatu melebur menjadi bangsa Indonesia. Bagaimana sejarah itu direspon positif oleh generasi bangsa ini? Mungkin sebagai orang yang memperhatikan soal sejarah itu gimana itu? Anak-anak Indonesia merespon sejarah dari generasi ke generasi gitu. Ya, menarik ya Bang Ato. Jadi saya kira bicara sejarah ini kan yang harus kita pahami bahwa sejarah itu sebenarnya ya dia masa lalu gitu ya. Betul. Dan yang lebih diperparah itu ada dogma ya, atau adagium yang lalu biarlah berlalu gitu ya. Kita cari yang baru. Nah, adagium ini kayak agium ini putus cinta itu. Ya. Ya, menjadi biang kerok, bahkan menjadi dogma gitu, supaya kemudian kita melupakan sejarah gitu. Ya, adagium ini. Jadi yang lalu biar itu berlalu. Tanpa sadar itu menciptakan psikis orang menjadi psikologi orang ya. Udah ke depan kita lupakan gitu. Nah, saya kira inilah yang menjadi dasar kemudian kita menyepelekan ya masa lalu. Nah, padahal gitu ya, sejarah itu bukan hanya tentang masa lalu. Karena ada yang disebut historical consciousness. Ya, historical consciousness adalah kesadaran sejarah. Historical consciousness ini dimaknai bahwa hari ini tidak mungkin bisa kita nikmati kalau bukan karena perjuangan di masa lalu. Saya hari ini bisa berbicara karena saya berjuang di masa lalu.
Saya hari ini bisa begini karena orang tua saya yang berjuang untuk saya di masa lalu. Dan saya di masa depan nanti itu tergantung perjuangan saya hari ini. Saya mau jadi seperti apa tergantung bagaimana cara saya, strategi saya menyusun saya hari ini ke depan itu mau seperti apa. Begitupun bangsa. Bangsa di masa depan itu tidak mungkin hadir Indonesia maju, Indonesia gemilang itu kalau kita hari ini tidak sama-sama memperjuangkannya. Dan mesti diingat bahwa hari ini pun bangsa hari ini, alam kemerdekaan hari ini itu lahir karena perjuangan darah, air mata dan nyawa dari para pahlawan bangsa kita di masa lalu. Nah, betul. ini yang disebut kesadaran sejarah atau historical consciousness. Nah, generasi muda mungkin lupa konsep ini gitu. Maka saya tahun 2003 saat saya masih mahasiswa saya mendirikan komunitas Historia Indonesia atau KHI. Nah, KHI ini adalah wadah ya, bagi generasi muda karena saya melihat fakta anak-anak ini nggak suka sejarah, gitu ya. Anak-anak tidak menggemari sejarah. Itu tidak suka muda. sejarah. Ya, dan saya juga calon guru. Ya, saya mahasiswa pendidikan sejarah di Universitas Negeri Jakarta. Saya melihat fakta anak tidak suka sejarah dan guru mengajarkan sejarah seolah-olah bertepuk sebelah tangan gitu. Nah, maka 2003 saya mendirikan KHI, baca buku, dengerin guru itu menjemukan. Saya harus ajak mereka langsung melihat situs sejarah, melihat museum, melihat benteng dan ketika itu dinarasikan oleh seorang yang paham tentang sejarah bahkan dengan komunikasi yang baik yang bisa menyentuh konteks ya, baik itu pada generasi muda aja dan baik itu konteks pada sejarahnya sehingga sejarah itu jauh lebih melekat, jauh lebih mudah diingat dan metode metode mengalami itu jauh lebih melekat kan ketimbang baca buku cerita tentang kerajaan, cerita tentang VOC di dalam buku ketika saya tunjukkan ini loh Kastil Batavia. Ini loh fondasi benteng Batavia. Ini gudang VOC. Kan jauh lebih enak. Makanya metode langsung rekreatif. Ya, itu yang saya lakukan dan komunitas Historia berusaha untuk yang saya bersama komunitas Historia mungkin sekarang tahun ini 23 tahun ya dengan komunitas udah cukup itu. Lumayan tua lah ya, udah lumayan lama ya. Hampir 28.000 hari ini anggota komunitas saya gitu. Dan itulah kemudian makanya saya menyampaikan kepada generasi dari era 20 tahun lalu sampai hari ini harus tetap relevan gitu ya, harus tetap kekinian menyampaikan sejarah dengan cara-cara yang memang bisa menyentuh mereka. Dulu misalnya kunjungan langsung tetap hari ini pun kita lakukan, tapi bagaimana kemudian mengemas sejarah dalam konteks kekinian dengan video, konten dan lain sebagainya. Apa yang sebenarnya melatar belakangi kalau tadi di awal Kang Asep menyampaikan bahwa betapa pentingnya sejarah karena itu kaitan dengan perjalanan sebuah bangsa atau kalau tadi dicontohkan kita begini karena orang tua kita, nanti generasi berikutnya kita yang menciptakan itu problemnya di mana ya sehingga sesuatu yang penting tapi ternyata tidak disukai dan ini kalau menurut saya efeknya besar dong. Ini kan soal karakter bangsa. Betul. Kalau tidak mengenal identitas dirinya bagaimana dia akan membangun sebuah bangsa? Ya. Nah, ini pertanyaan yang sangat fundamental gitu ya. Dan pertanyaan ini sebenarnya sudah diberikan warning oleh Bung Karno dengan jangan sekali-kali meninggalkan sejarah gitu ya. Yang kemudian dijadikan akronim jas merah gitu ya. Nah, jas merah atau jangan sekali-kali meninggalkan sejarah itu sebenarnya ada inilah yang kemudian harus kita pahami bahwa sejarah itu bukan hanya sekedar masa lalu. Di dalam sejarah itu ada makna. Di dalam sejarah itu juga ada order, ada perintah. Perintah melanjutkan, melaksanakan apa yang sudah digariskan di masa lalu oleh kebijakan-kebijakan yang memang itu bertujuan untuk memajukan bangsa gitu. Tapi juga ada larangan di dalam sejarah itu bahwa kita jangan sampai jatuh 2 kali ke dalam lubang yang sama. Gitu ya. Nah, belajar dari sejarah kan maknanya seperti itu. Tapi itu tadi bahwa belajar dari sejarah bukan hanya sekedar melihat masa lalu gitu, tapi bagaimana juga merancang masa depan itu berlandaskan kepada kebijakan di masa lalu sehingga terjadi sustainability, keberlanjutan gitu. Nah, apa yang disampaikan Bung Karno itu tahun 66 ya dalam pidato
kenegaraan di HUT kemerdekaan RI. Kemerdekaan. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Tahun 66 itu saya jawab di tahun 2006 dengan saya membuat quote jawaban. Kenapa kita nggak boleh meninggalkan sejarah? Karena untuk menghancurkan suatu bangsa, musnahkan ingatan sejarah generasi mudanya. Nah, jadi betul. Sejarah itu memiliki fungsi selain dia adalah masa lalu yang menjadi ruh dan jiwa dari bangsa ini, dia seperti spion dan GPS dalam waktu bersamaan. Jadi dia menunjukkan arah bagaimana melaju ke depan itu dengan kita punya pijakan, ya. Jadi dia mengendalikan kita. Karena kita memiliki pijakan, maka arah ke depan itu bisa lebih smooth gitu ya. Karena kita punya, ada pengalaman nih, nggak boleh begini. Kemarin belok kanan, kita keluar komplek belok kanan ada anjing. Berarti besok kan nggak boleh belok lagi, karena ada anjing nih. Masa ngulang lagi? Nah, tapi yang belajar dari sejarah, Bang, tetap belok kanan. Tapi kita bawa batu. Mempersiapkan diri. Nah, ini fungsi sejarah gitu. Maka dia kemudian juga GPS. Nah, yang mengarahkan kita, yang menjadikan kita punya orientasi yang jelas. Maka sejarah seperti obor, penerang untuk jalan kita ke depan gitu ya. Yang memberikan jalan, yang mengarahkan kita. Karena ada order, ada larangan tadi. Sehingga memang bangsa ini semestinya akan jauh lebih mudah kalau setiap kebijakan dan lain sebagainya itu berdasarkan pada itu. Pemahaman tentang itu. Nah, yang terakhir sejarah itu adalah identitas atau DNA, ya. Kebersamaan dalam sejarah itu menjadi bara api, ya. Jadi nasionalisme Indonesia kalau nggak ada kebersamaan dalam sejarah, bahwa kita berjuang sama-sama, diperjuangkan bersama. Negara ini kan bukan hanya milik satu golongan, ya. Negara ini dimerdekakan bukan hanya oleh kita yang Muslim yang teriak Allahu Akbar sambil bunuh Belanda gitu kan. Ada Romo, ada pendeta. Ya kan, ada kaum Nasrani, ada orang Ambon, ada orang Bali. Ya, semua berperang mengusir penjajah Belanda. Jadi bukan hanya kita yang Muslim. Maka lihatlah sejarah. Kristen juga melawan Belanda yang kalau ngomong agama sama-sama Kristen misalnya gitu. Iya kan, sama-sama Kristen bahkan itu. Jadi Kristen. Negara ini dibangun oleh kita sama-sama. Bahkan yang bikin Undang-Undang Dasar 45 itu ada namanya Yap Chuan Bing, orang Tionghoa. Yang deklarasi Sumpah Pemuda itu ada 4 orang Tionghoa. Ya, tempat deklarasi Sumpah Pemuda itu milik orang Tionghoa. Kos-kosan. Rumahnya, gedungnya, kos-kosannya. Ya. Itu kos-kosan dulunya karena. Jadi dalam sejarah ini kita bisa melihat bahwa kebangsaan itu dibangun di atas segala perbedaan. Dan kalau kita ingin Indonesia tetap eksis di masa depan itu, ya kita harus bersatu, berkolaborasi, menjaga sumpah persatuan di atas segala perbedaan. Saya yakin Bang, pelangi itu gak mungkin indah kalau cuma satu warna. Kenapa kita disebut Indonesia? Karena kita Bhinneka Tunggal Ika. Nah, inilah esensinya. Maka DNA-nya Indonesia itu ya di sejarah. Dan celaka kalau sejarah itu dilupakan. Celaka kalau sejarah itu dihilangkan dari mata pelajaran di sekolah. Apalagi direktoratnya dibubarkan misalnya. Oh gitu. Sempat itu ya? Sempat tahun 2020 Bang. Oleh sekarang masih ada? Loh, justru di era Pak Prabowo ini direktorat sejarah diadakan lagi. Kementerian Kebudayaan di bawahnya Bang Fadli ini. Luar biasa. Oke. Nah, ada juga orang yang kalau ngomong sejarah ya. Kalau tadi misalnya lupakan masa lalu gitu biar tidak terulang atau apa. Ada juga kalau orang ngomong sejarah itu sejarah ditulis oleh pemenang. Nah, gimana itu? Memaknain sejarah ditulis oleh pemenang. Gini Bang, ini kan sebenarnya persoalan stigma ya, paradigma bahwa sejarah itu milik para pemenang itu kan tidak terlepas dari narasi di masa lalu era 3 atau 2 abad yang lalu gitu ya. Bahkan ribuan tahun yang lalu bahkan ya narasi sejarah itu selalu milik mereka yang berkuasa. Nah, ini tidak terlepas dari bagaimana para pemimpin di masa lalu itu ya, atau pemimpin itu bisa jadi penguasa gitu ya, di masa lalu itu yang pertama dia adalah laki-laki yang tangguh. Makanya his story bukan her story. Gitu ya. Karena ini otak-atik atau memang ini filosofi bahasa Inggris. Karena his story kan, ceritanya dia.
Ya, bukan her story. Her kan cewek kan. Jadi pemimpin itu kan selalu laki-laki. Walaupun memang Indonesia bangga kita punya Laksamana Malahayati yang menusuk dada jantungnya Cornelis de Houtman. Itu real. Laksamana Malahayati duel 1 lawan 1 loh sama Cornelis de Houtman, dan Cornelis de Houtman kalah. Ditusuk dadanya, direncong. Ini sejarah, fakta ya. Jadi kita punya Ratu Kalinyamat yang ditakuti oleh Portugis gitu ya. Nah, ini kan makanya Amerika itu mungkin nggak bangga karena dia nggak punya pahlawan perempuan. Kita punya banyak ya, ratusan pahlawan perempuan gitu ya, bahkan mungkin ribuan. Nah, jadi soal history dan her story ini dari bahasa Inggris, kalau kita kan sejarah itu dari bahasa Arab, syajaratun, pohon silsilah. Nah, kalau bahasa Inggrisnya history. Nah, kenapa? Karena itu tadi di Eropa, di Romawi, ya, era Romawi itu cenderung didominasi oleh laki-laki. Nah, kenapa kemudian sejarah ditulis oleh para pemenang? Karena contohnya misalnya ada Napoleon. Kalau Napoleon pergi kemanapun dia atau dia mau mimpin perang, itu dia selalu bawa tim 2 yang terpenting. Tim juru tulis dan tim juru lukis. Karena belum ada dokumentasi foto video waktu itu. Nah, penulis ini yang penting. Kalau dia lagi bekerja, dia lagi rapat, habis itu kamu tulis apa tadi? Oh ini Pak, salah. Nggak boleh itu, nggak usah ditulis. Aib itu. Yang bagus tulis, kan? Perintah kan? Ada editor juga ya pada saat itu? Ada lah Pak, editornya dia langsung kan. Jadi juru lukis saat dia dibaptis, saat dia koronasi gitu ya, dikasih mahkota, ada yang lukis Bang. Abang nonton Netflix, nonton Apple TV ya, saya lihat ada Napoleon, tuh, satu film bagus 2 jam 18 menit lah. Di situ pada saat dia coronation gitu ya, di inikan mahkota, dia bahkan ambil sendiri dari Romo itu, dari pastor itu, dia langsung pakaikan sendiri. Itu Napoleon tuh. Dan itu dilukis pada saat itu. Nah, itulah dokumentasi. Sekarang kan begitu. Menteri, pejabat pasti kan bawa 2 tim itu minimal, yang nulis, yang catat sama kameramen, video atau foto gitu. Nah, maka sejarah yang tertulis gitu ya, yang keluar yaitu dari para penguasa. Rakyat jelata baca aja nggak bisa. Rakyat jelata makan aja susah, gimana bayar juru lukis, juru tulis. Membayangkan, memikirkan perjalanan hidupnya ya untuk urusan. Itu makanya sejarah yang beredar itu ya tulisan-tulisan para penguasa, para pemenang. Iya. Dan itulah cerita kenapa sejarah. Nah, adalah betul bahwa sejarah itu ditulis oleh mereka yang menang. Tapi masa depan itu diciptakan oleh kita yang berjuang. Nah, maka saya memahami betul bahwa hari ini itu adalah perjuangan untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Dan karena kita adalah zone historikon, ya, kan ada zone politikon. Nah, saya menciptakan satu istilah namanya zone historikon. Setiap manusia adalah pembuat, pelaku, dan pencipta sejarah. Jadi kita ini sejatinya menciptakan sejarah setiap hari. Maka dokumentasikan. Upload di sosmed, tuliskan, dokumentasikan, tuliskan, karena di masa depan itu yang berserakan itu adalah cerita tentang diri kita dan harus yang baik. Maka yang negatif nggak usah dituliskan, ya kan? Supaya saya pernah misalnya membaca catatan Ahmad Wahib itu kan perjalanan, betul. Cuman kalimat-kalimat pendek, tapi itu luar biasa itu. Betul. Kan? Kalau kita malas Bang, upload aja foto hari ini kemana? Abang ketemu saya upload. 10 tahun lagi, pernah ketemu Asep Kambali. Dan kalau sekarang ada tanggalnya, ada jamnya, itu kelihatan tuh. Ada rekamannya. Karena udah teknologi menulis udah ulangnya enak. Zaman dulu kan kita jejak digital itu susah kan. Dan jejak saya ingin merangkai kembali masa lalu saya begitu sulit karena di masa itu belum terdokumentasi dengan baik. Hanya saya yang tahu. Maka autobiografi itu yang bisa nulis ya cuma saya dengan ghostwriternya misalnya gitu. Tapi kalau sekarang kita bisa nulis sendiri karena kita sudah punya dokumentasi dari foto itu. Syukur-syukur kalau kita bikin diary, ya kan, catatan perjalanan kan, memoir gitu dalam diary. Kalau generasi kita kayaknya banyak orang masih ngomong nulis diary, tapi nggak tahu anak-anak. Nggak kenal mereka. Diary-nya yaitu di medsos, nulis apa gitu ya. Betul. Nah ini kembali ke soal bangsa ya. Menurut pandangan Kang Asep, sejauh mana gitu ya,
entah itu para akademisi ataupun para penguasa merawat sejarah, mengkonstruksi sejarah sehingga akan menjadi warisan, legacy, sesuatu yang diingat oleh yang akan datang. Ya, memang stigma negatif terhadap sejarah itu ya, ada istilah kudisan gitu ya, kurang update, dikit-dikit pingsan gitu ya, karena dia nggak punya masa lalu atau mungkin dia punya tapi dia tidak punya dokumentasi ya, bahkan masa lalu ini bisa menjadi sesuatu yang kemudian menjatuhkan kita. Ada calon presiden di Kanada karena foto lamanya beredar bahwa dia rasis, dia gagal mencalonkan presiden. Jadi masa lalu itu menjadi alarm gitu ya. Maka ini mengisyaratkan kita untuk terus melakukan hal-hal yang baik gitu ya ke depan, sehingga catatan yang kita tinggalkan itu catatan yang baik gitu ya. Jadi singkatnya sih gini, kalau mungkin anak zaman sekarang Gen Z gitu ya. Kalau dia ngonten di sosmednya kontennya negatif, caci maki, marah-marah, komennya negatif, di masa depan itu jejak itu yang ia tinggalkan. Berarti kesimpulannya adalah orang ini negatif. Gitu ya. Sama seperti kita setiap hari makan sop kambing. Maka apa yang kita konsumsi itu akan menyebabkan 10 tahun yang akan datang akan kelihatan terjadi. Oh, saya kolesterolan karena hobinya itu. Saya asupannya negatif ke dalam diri, maka asupnya negatif. Ya, kalau asupannya positif, makanya kita akan positif. Begitupun jejak. Kalau positif yang kita jejakan, itu pun akan positif. Jadi membaca itu dilihat di situ. Nah, bangsa pun demikian. Maka stigma yang negatif dari sejarah itu ini tidak terlepas dari kegagalan pendidikan sejarah sebenarnya, gitu yang dilakukan. Sebagai ini sarjana sejarah itu, kegagalan pendidikan. Betul. Karena gini, saya sering mengatakan, kenapa anak-anak SMA, anak muda itu nggak suka sejarah? Karena kita sebagai guru gagal mengajarkan sejarah. Kita tidak becus mengajarkan sejarah dengan menarik. Gitu. Maka dalam sejarah itu bukan hanya sekedar menyampaikan informasi, tapi bagaimana kemudian menggali nilai dari sejarah itu. Adalah benar bahwa masa lalu itu penting, tapi menggali nilai dari masa lalu itu justru jauh lebih penting. Tapi sebagai generasi muda hari ini ada yang lebih jauh lebih penting, yaitu generasi ini harus menciptakan sejarah. Jadi sebagai pencipta, ya, nilai dari masa lalu itu harus diketahui jelas. Bukan hanya sekedar tahu sejarahnya, tapi nilainya apa dari sejarah itu. Nah, tapi generasi yang hidup hari ini justru harus menjadi para pencipta sejarah yang keren lagi. Makanya sebenarnya sejarah itu tidak berhenti. Ya, makanya kenapa Abang lihat di dalam Undang-Undang Dasar, ya, visi Indonesia. Nah, visi Indonesia itu, Abang tahu visi Indonesia gak kira-kira? Visi Indonesia apa? Wah, ini menarik nih. Saya sering bertanya. Apa itu? Banyak yang gak bisa jawab, Bang. Ini visi Indonesia ini isi kepalanya orang Indonesia tuh harus sama. Ya, makanya dari Aceh sampai Papua isi kepala orang Indonesia itu harus sama. Visi, definisi, konsepsi ya tentang Indonesia itu harus sama. Kalau enggak disintegrasi. Nah, visi Indonesia itu adalah merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Itu visi. Nah, kenapa merdeka menjadi visi, menjadi goal, menjadi tujuan, menjadi cita-cita seumur hidup sepanjang hayat? Karena kemerdekaan ini esok lusa bisa aja diambil orang. Maka merdeka itu selalu menjadi cita-cita. Yang ini kan yang gak dipahami. Bukan mencerdaskan kehidupan bangsa, itu misi. Melaksanakan ketertiban dunia itu misi. Untuk mencapai visi kan. Jadi ada dua. Nah, ini yang tidak dipahami oleh generasi muda. Maka wawasan kebangsaan itu bukan hanya sekedar belajar tentang hal-hal yang normatif, ya, harus ke hal-hal yang lebih fundamental, yang bahkan lebih teknis, yang lebih praktis, yang orang memahami. Berarti wawasan kebangsaan itu yang harus dipahami itu adalah kita saling mengenal antar bangsa, budaya, sejarah. Kita harus tahu ada istilah ngabuburit, Bang. Bentar lagi kan kita mau puasa. Itu kan bahasa Sunda. Artinya menunggu bedug maghrib, menunggu sore, menunggu petang. Itu bahasa Sunda karena media jadi menasional. Tapi kalau di Banjar, di Kalimantan ngabuburit itu berarti ngadu pantat, Bang. Ya, ini kan soal bangsa. Nah,
Itu sejarah, ada dalam sejarah, itu harus dipahami. Maka orang Indonesia, orang Sunda dari Aceh sampai Papua itu harus saling mengenal. Ya, kalau orang Sunda bilang 2 tambah 2 4, 2 tambah 2 4. Kata orang kita jawabannya benar. Kata orang Kalimantan bujur bang. Orang Kalimantan bilang benar itu bujur. Tapi orang Jawa Barat bujur itu pantat. Kita akan terjadi konflik satu sama lain kalau kita nggak saling mengenal. Pelangi itu kan jadi nggak indah lagi kan. Makanya di sini bang letaknya urgensinya DNA sejarah itu. Jadi memang kita mesti kuat memahami sejarah dan budaya sebagai bangsa. Dan pendidikan ini menjadi lebih penting. Maka sebagai guru sejarah saya waktu itu melihat, astagfirullahaladzim, saya bilang anak muda ini nggak suka sejarah karena kita kurang bisa menyampaikan. Ya, datang normatif, ngajar, pulang gitu. Hanya sekedar memberikan informasi. Itu misalnya Kang Asep menyadari ada, ya mungkin bisa disebut kekeliruan atau metode yang stagnan tentang pendidikan mengajar sejarah. Ada perubahan nggak selama ini dalam metode mengajar sejarah sehingga ya itu karena kepentingannya adalah generasi itu memahami sejarah. Kalau metodenya nggak berubah berarti akan berlangsung lama dong. Situasi di mana dalam tanda kutip ketidaksukaan sejarah itu terus berlanjut. Nah, maka gini bang, DNA ya, identitas, jati diri gitu, itu kekuatannya di sejarah. Maka ini quote saya sebenarnya, ajarkan anak-anak matematika, maka ia akan pandai berhitung. Ajarkan anak-anak kita sejarah, maka ia akan semakin mencintai bangsa dan negaranya. Berarti kan sejarah itu penting. Sejarah itu harusnya jadi number one. Sejarah itu harusnya berdiri paling depan. Dan saya mengatakan sejarah itu adalah alat pertahanan negara paling depan semestinya. Karena komponen soft power. Ya, komponen untuk memperkuat kejiwaan. Bayangkan di abad pertengahan perang itu datang dari arah laut, ya, sehingga semua bangsa berlomba-lomba membangun benteng di pesisir, di pulau terdepan gitu ya. Dia membangun benteng karena serangan dari pakai meriam dari laut. Di setiap perairan itu pasti ada benteng. Setelah revolusi industri di Prancis dan Inggris, benteng ditinggalkan ramai-ramai. Kemudian orang bikin bunker. Karena serangan tidak lagi dari pantai tapi dari udara. Benteng kan terbuka tuh atasnya. Di bom aja habis kan. Makanya dia ngumpet bawah tanah. Apalagi bom nuklir perang dunia kedua. Maka bangun bunker tuh semua orang. Sekarang bunker ditinggalkan. Karena serangan tidak lagi dari udara, tidak lagi dari darat. Serangan langsung datang ke handphone. Sekarang benteng ini ada di kepala. Makanya dalam konteks pertahanan ada istilah asymmetric warfare. Peperangan asimetris. Makanya ini yang paling berbahaya. Makanya saya kan alumni Lemhanas. Saya katakan pertahanan bangsa ini akan kuat kalau kita memahami sejarah. Karena sejarah adalah benteng. Sejarah adalah alat pertahanan negara. Soft power. Bayangin kalau kita kemudian diserang, kita perang secara fisik, kalau nasionalismenya nggak ada, kecintaan terhadap bangsanya tidak ada, maka akan bubar, akan kabur aja dulu semua orang, pergi kan. Nah, maka bangsa ini punya tanggung jawab negara ini untuk menjaga ingatan, memori kolektif itu dalam kepala setiap anak muda. Maka saya sampaikan ke Unhan, ke Pusat Sejarah TNI, sejarah ini sedemikian penting, tapi kenapa kita belum mengopenin gitu? Bangunan sejarah dihancurkan, ya kan, ditinggalkan. Gimana kita mau menceritakan itu ya dari situs-situs itu kan bisa menceritakan itu rangkaian itu untuk tadi merawat ya. memori. Jadi situs monumen itu alat menurut Jan Asman, Pierre Nora gitu ya. Dalam teori-teorinya mereka, monumen, bangunan-bangunan sejarah itu alat bang untuk merawat itu. Maka jangan dihancurkan, gitu karena kesamaan sejarah tadi yang memperkuat cinta tanah air itu. Karena nasionalisme itu kan cinta tanah air dan cinta itu landasannya kan saling mengenal. Ya, landasan cinta kan tidak ada cinta yang tidak saling kenal. Saya ketemu cewek di mall, baru pertama kali ketemu saya bilang cinta kan aneh. Ya kan? Harus kenalan dulu, harus cari tahu. Nah, begitupun bangsa. Makanya cinta yang sekarang ini banyak yang semu di negara ini, termasuk nasionalisme bola. Ya. Jadi kita cinta
kuat, membara gara-gara nonton bola gitu kan. Dan itu cinta yang menurut saya semu. Karena tidak harus ada rasa, banyak orang yang mengatakan cinta tanah air, yes gitu. Tapi ketika Anda cinta Indonesia, iya. Saya sering bicara di depan ribuan audiens, Bang. Mahasiswa baru ITENAS 1.600 orang. Setiap tahun saya mengisi materi pendidikan kesadaran bela negara di ITENAS. Tahun lalu saya ngisi 2005, 2006 pasti ngisi lagi karena rektornya selalu ngundang saya. Saya sampaikan, kalau Anda cinta Indonesia berarti Anda tahu dong arti nama Indonesia. Siapa yang memberi nama Indonesia pertama kali? Anda cinta Indonesia, Anda tahu Indonesia, tapi Anda jangan lupa diri Anda sendiri. Namanya siapa? Asep. Tahu nggak arti nama Asep itu apa? Siapa yang memberi nama Asep? Maka sebelum kita dapat mencintai Indonesia, kita harus mencintai diri kita sendiri dulu. Karena bangsa ini kan 1334 etnis dan subetnis. Kalau satu sama lain tidak saling kenal dan bahkan dirinya tidak mengenali, ya, untuk bisa mencintai bangsa itu harus mencintai diri dulu. Karena ketika kita pantas mencintai orang lain, maka kepantasan itu yang akan membuat kita dihargai. Nah, ketika kita pantas mencintai Indonesia, maka kita bisa bangga mengatakan bahwa cinta Indonesia. Dan karena kita memahami apa itu Indonesia, siapa yang memberi nama Indonesia dan seterusnya. Nah, pemahaman ini yang tidak ada dalam generasi. Mendengarkan penjelasan Kang Asep ini, saya merasa ada PR sangat besar sebenarnya ini. PR yang sangat besar karena saya sendiri itu ya, atau mungkin juga banyak orang yang ya tidak tahu detail dengan sejarah-sejarah seperti itu gitu ya, memahami itu. Paling banter misalnya kita mempelajari sejarah atau diajarin ya peristiwa-peristiwa yang justru pada titik tertentu itu punya efek negatif. Contoh misalnya generasi saya atau mungkin juga generasi Kang Asep tumbuh besar di akhir Orde Baru, awal reformasi misalnya ya. Itu kan ditumbuhkan oleh cerita bagaimana Orde Baru yang busuk, kurang lebih begitulah. Dan saya membayangkan peristiwa itu juga pernah terjadi di saat awal-awal Orde Baru muncul. Cerita tentang Orde Lama sedemikian itu. Dan hari ini atau saat ini narasi tentang misalnya reformasi gagal atau reformasi melahirkan ya tidak ada bedanya dengan peristiwa itu, entah itu korupsinya. Lah ini gimana mengkonstruksi itu? Apa itu memahami itu sebagai sejarah atau sebenarnya memang dari awal itu ada PR besar yang kita tidak mengenali gitu loh. Jadi saya mau ngomong gimana ya? Jadi sejarah yang tadi Kang Asep ceritakan itu kan sebenarnya sesuatu yang fundamental gitu ya. Tapi di saat yang sama kita hanya mempelajari sejarah itu, peristiwa-peristiwa dari rezim ke rezim yang nah gitu loh. Ini kalau gimana saya menyebutnya itu? Kebetulan kan saya lagi menyusun disertasi. Jadi disertasi ini bicara tentang nasionalisme dan nasionalisme digital yang saya akan bahas. Jadi bagaimana kontestasi memori. Jadi politik ingatan gitu ya. Nah, ini yang dibangun setiap rejim dan itu tidak hanya di Indonesia, di luar negeri pun demikian. Sebelum ada bangsa dan negara kita ya sebelum tahun 45, bagaimana kolonial juga membangun kontestasi memori itu. Jadi setiap rejim, setiap zaman, setiap kekuasaan itu selalu ada upaya gitu. Kenapa ada istilah jas merah? Jas merah ini bukan Bung Karno yang menyematkan. Jas merah itu yang menyematkan angkatan 66. Kenapa disebut jas merah? Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah, itu bukan Bung Karno yang mengatakan itu jas merah. Bukan tapi Bung Karno. Angkatan 66. Karena menuduh Bung Karno itu seorang komunis, merah. Baru tahu kan. Jadi itu negatif sebenarnya jas merah itu. Fakta sejarahnya. Istilahnya, fakta sejarahnya begitu. Tuduhan dari angkatan 66 yang ke Bung Karno yang dianggap komunis gitu. Jas merah, dia merah, dia komunis gitu. Nah, itu tuduhan. Baru tahu saya. Itu fakta. Nah, informasi ini saya peroleh dari Anar Gonggong. Ya, walaupun Pak Anar agak sembunyi-sembunyi, saya bilang, ya itu fakta mesti disampaikan Pak, saya bilang. Nah, jadi setiap rejim itu selalu menciptakan narasinya masing-masing. Reformasi juga begitu. Hari ini juga begitu. Nah, ini juga terkait dengan bagaimana kita
dalam konteks kontestasi memori tadi gitu ya. Setiap era, ya kan setiap era ada manusianya, setiap manusia ada eranya gitu, ada zamannya. Jadi memang ya inilah dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara selalu ada dinamisasi. Nah, bagaimana setiap rejim itu punya kalau saya mengatakan gini, sejarah yang mana yang harus dijadikan acuan gitu ya. Maka ini erat kaitannya juga dengan penulisan buku yang belum lama ini diluncurkan oleh Kementerian Kebudayaan ya, oleh Bang Yang Fadli. sempat heboh di media. Di media gitu ya. Dianggap banyak pembelokan. Betul, karena narasi yang dikemas gitu ya, yang dikeluarkan di dalam sosial media itu, yang muncul, yang beredar itu, mungkin saja itu kan dari oposisi gitu ya, sehingga diciptakan narasi demikian. Nah, saya berada di tengah sebagai sejarawan, saya harus profesional gitu, dan saya melihat dari daftar isi yang saya pelajari, saya karena belum melihat isinya, sebenarnya ini cukup berimbang ya Bang Anto. Kenapa cukup berimbang? Karena di situ dijelaskan ada tentang sejarah dari mulai sejarah bulu tangkis, sejarah sepak bola yang selama ini kan dalam narasi buku sejarah nggak pernah keluar tuh. Dan satu lagi ada sejarah Marsina yang ini mungkin sangat bertolak belakang dengan sejarahnya Pak Harto gitu ya, yang kemudian jadi pahlawan nasional. Jadi sebelum kita menghakimi, baiknya kita memang membaca dulu bukunya ini gitu ya. Dan saya mengatakan pada saat peluncuran buku ini adalah salah satu referensi sejarah yang kredibel. Salah satu Bang. Kenapa? Karena kita bisa punya sejarah yang lain yang beredar di masyarakat. Jadi ini bukan kebenaran tunggal. Tadi saya tuh mau bertanya juga ke Kang Asep ini soal bukunya Fadlizon ini. Ini kan menurut saya gebrakan sejarah bisa dibilang begitulah ya, karena belum ada ide penulisan sejarah yang komprehensif, yang gitu. paling baru. Ya. Nah, karena saya kepengen pendapat Kang Asep tentang buku itu, cuma mungkin agak lebih gamblang deh. Ide itu menurut Kang Asep kayak apa, terus bagaimana sebaiknya publik menyikapi, dan soal-soal itu gimana kira-kira? Gini. Kita punya buku sejarah SNI yang paling tua itu tahun 75. Ya, kemudian berarti kan kalau 2005 berapa puluh tahun tuh? 75, 2050. 50 tahun ya. Buku updating dari 75 ke 2005 gitu kan. Karena saya lahirnya 75 jadi tahu usianya. Ya kan? Saya lebih muda, Pak. Saya 46 tahun ini. Nah, jadi kalau buku itu paling tua SNI, Sejarah Nasional Indonesia, dan itu ada 6 jilid. Kemudian 2012 ada Indonesia dalam Arus Sejarah atau IDAS. Nah, buku ini tahun 2012. Ini diterbitkan oleh pemerintah, bekerja sama dengan saya lupa gitu, tapi itu updatingnya. Nah, karena sejarah itu selalu terjadi setiap hari, setiap detik, setiap saat, dan pelakunya manusia dan terus dinamis, maka pembaruan ya dalam sejarah itu harus terus dilakukan. Nah, catatan pembaruan itu harus berlandaskan kepada 3. Yang pertama, arsip. Jadi sejarah itu harus ditulis berdasarkan arsip. Jadi kalau ada penemuan arsip terbaru, maka sejarah itu harus diperbarui. Kalau arsipnya masih lama ya cukup. Kalau ada yang baru diperbarui, ada penelitian, ada disertasi, ada jurnal yang baru diupdate di situ. Yang kedua, wawancara terbaru atau wawancara ulang kepada saksi kalau masih ada, atau kepada ahli waris, atau kepada siapapun yang relevan, maka disebut oral history atau sejarah lisan. Nah, yang terakhir, objek, situs, observasi langsung, dicek situsnya gimana. Gedung bersejarahnya masih ada nggak? Dicek ulang. Jadi 3 ini harus dilakukan sehingga kemudian buku yang baru ini relevan. Nah, tapi saya selalu mengatakan ini bukan kebenaran tunggal. Karena dalam sejarah tidak ada kebenaran yang absolut. Kebenaran, Abang, saya tanya, ini tangan saya. Ini tangan saya. Warnanya coklat gelap dan ada warna hijau. Kata Abang, kata saya, ini tangan saya. Warnanya putih, ada warna silver. 2 angle yang berbeda, kalau kita ngotot hanya menggunakan satu perspektif, kita berantem. Nah, maka sejarah itu harus keliling, harus observasi, harus dilihat. Ada banyak
arsip. Nah, makanya kebenaran di dalam sejarah itu bukan kebenaran monoponik, tapi harus kebenaran poliponik. Dari multi cerita, multi narasi. Nah, buku yang diterbitkan oleh Kemendikbud ini atau Kemenbud ini sejatinya salah satu versi. Nah, versi yang lain beredar banyak di masyarakat, pelajari juga. Jadi memang negara nggak boleh membatasi ini kebenaran yang tunggal, ini kebenaran yang versi negara dan kalian harus. Tapi paling nggak minimal negara punya itikat ya mencatat peristiwa itu ya. Itikat baik. Lepas dari perspektifnya bisa jadi berbeda. Ya. Kalau misalnya di situ tertulis Marsinah ya. Betul. Lepas apakah yang dituduhkan dibunuh oleh si A atau si B itu soal lain, tapi bahwa peristiwa Marsinah terbunuh itu ada, misalnya kayak gitu betul. Ya. Atau peristiwa 98 tuh dan sebagainya. Ya. Dan kebenaran sejarah itu kan selalu subjektif. Siapa yang menulis. Nah 100 orang, 130 kalau tidak salah menurut Bang Fadli, ya 130 sejarawan ini yang menulis itu. Yang menulis buku itu? Betul. 11 jilid, tapi kan dibagi berjilid dan setiap orang satu sama lain katanya belum baca jilid satu sama lain. Jadi banyak di antara para penulis ini yang kawan-kawan saya itu mereka juga nggak tahu karena saya nggak terlibat. Oh jadi Anda belum baca ya, belum katanya. Ya yang dia kuasai ya jilidnya itu. Nah makanya kita tunggu dulu lah sampai ini terbit beneran, baru kita baca, baru kita komentar. Jadi jangan menghakimi dulu, ya. Tapi itu saya mengatakan ini seolah-olah pemerintah mau membelokkan sejarah gitu. Menurut saya itu tuduhan yang terlalu tidak berdasar. Tidak berdasar. Karena dia belum baca dulu semuanya, baru kita bisa menjustifikasi. Justru harusnya kita bersyukur ya. Karena peristiwa-peristiwa yang bisa jadi kita tidak tahu atau karena tidak ada catatannya suatu saat bisa lupa gitu ya. Ada sejarah permainan tradisional. Sejarah permainan tradisional. Sejarah ada olahraga. dalam buku itu. Ada satu subbab. Di bawah bab itu ada permainan tradisional sejarahnya. Saya saja permainan tradisional masa kecil saya namanya sudah lupa. Sekalipun saya ingat ada permainan sejenis Galasin, ini. bentengan, iya, kayak gitu macam-macam. Go back sodor itu bahasa Inggris artinya go back to door. Jaga benteng. Bentengan. Iya, bentengan betul. Go back sodor kata orang Betawi padahal go back to door. Ya kan dari istilah bahasa Inggrisnya. Nah, jadi ini menarik. Ya, saya kira negara tetap harus punya kewenangan, harus punya kebijakan yang bisa mengakomodir meskipun masyarakat sudah distrust, gitu ya. Sudah hilang kepercayaan, tapi upaya negara tetap ditunggu perannya. Ya terlepas ini persoalan politik karena era dunia maya ini kan era tak terbatas ya, borderless Bang. Sehingga memang siapa yang berkomentar, siapa yang memposting dan seterusnya ini menjadi sumir. Ya, menjadi sulit untuk kita lihat. Diposting gitu. ulang nggak tahu masalahnya, siapa sumbernya gitu ya. Betul. Itu asli atau palsu gitu ya. Betul. Makanya kita mesti cerdas ya. Setiap postingan kecuali yang memposting itu media kredibel, orang yang jelas, Instagramnya tidak digembok gitu ya. Profilnya jelas ya mungkin kita boleh percaya. Tapi kalau nggak jelas ya nggak usah dipercaya. Bisa jadi itu hoax. Karena hoax itu nggak hanya hoax tentang politik. Banyak hoax juga tentang sejarah. Candi Borobudur dibangun oleh Nabi Sulaiman misalnya. Itu kan hoax sejarah. Bagaimana Thomas Matulesi katanya namanya Ahmad Lusi katanya. Jadi kan ya dan itu tidak sedikit dalam buku itu beredar dan itu kemudian dikutip dan ternyata itu sesuatu yang keliru. Ya artinya hoax itu. Nah maka kita mesti cerdas. Harus ada critical thinking dan critical thinking itu adalah jalan atau hasil daripada kita belajar sejarah. Memahami sejarah gitu. Nah disinilah makanya sejarah itu justru harus melahirkan generasi yang kritis, generasi yang objektif, generasi yang punya pandangan jauh ke depan karena tadi dia pemahaman tentang masa lalu. Dia mungkin akan lebih berhati-hati ya menatap, berjalan, merancang gitu ya. Bagaimana kebijakan negara juga harus berlatar pada kebijakan sejarah. Kita bisa melihat kondisi Amerika hari ini misalnya yang sepertinya Trump ini tidak paham soal masa lalu. Bagaimana Amerika menjadi pengayom dunia misalnya gitu yang dari John F. Kennedy dulu ajak gitu ya. Bagaimana Amerika harus bisa melindungi dunia gitu. Sekarang malah kebalik Amerika yang mau menghancurin dunia kan. Dan ini karena ada presiden negara lain tiba-tiba diambil gitu aja ya. gitu kan. Ini kan kekeliruan yang mungkin karena dia tidak paham gitu ya. Seperti itu. Karena begitu pentingnya sejarah ya. Pertama menurut Kang Asep
bagaimana metode belajar sejarah yang baik sehingga anak mencintai sejarah dan sekaligus itu juga menjadikan mereka bisa memahami dengan mudah. Karena kan ketika dia senang kan dia jadi bisa memahami ya. Tapi kalau dari awal sudah tidak suka dengan metode belajarnya ya gimana dia akan memahami, menguasai materinya itu sejauh mana menurut Kang Asep itu perlu diperbaiki. Itu pertama. Yang kedua juga menurut saya sejauh mana pemerintah atau ya negara ya dalam ide yang diperintah oleh dari rezim ke rezim menghargai sejarah atau memelihara situs-situsnya atau apapun lah yang kaitannya itu sebenarnya sesuatu yang penting tapi bisa jadi diabaikan. Itu gimana itu? Ya, jadi saya teringat 2023 saya ke Amerika, gitu ya. Selama kurang lebih sebulan saya berkeliling 5 negara bagian dan bicara tentang bagaimana data, ya, innovation, terutama digital innovation. Jadi adaptif ya dalam konteks bernegara itu penting. Memang solusi-solusi kalau itu masih konvensional itu akan sulit bisa diterima. Jadi singkatnya cara kita bernegara dan berbangsa itu harus disesuaikan dengan konteks kekinian. Perubahan cara pandang itu terjadi karena perubahan teknologi. Nah, maka negara pun saya selalu mengatakan bahwa negara punya peran penting dan strategis. Karena dialah yang mengelola negara bangsa ini. Masyarakat ini kan gimana negara. Tapi dalam mengelola negara itu harus berdasar kepada kebutuhan, kepentingan dari bangsa yang lebih besar. Artinya memang bangsa ini menginginkan. Tapi mungkin bangsa tidak menyadarinya sehingga dia tidak tahu bagaimana atau apa yang diinginkannya. Maka negara punya peran di sini untuk mengarahkan. Kalau negara mungkin kesulitan mengarah kemana, maka masyarakat ditanyakan seharusnya bangsa ini kemana. Nah, demokrasi itu kan melibatkan masyarakat dalam konteks apapun. Nah, di Amerika yang menarik Bang, kalau mau jadi PNS ya, pegawai negeri di Amerika, mau jadi senator atau anggota dewan, mau jadi gubernur negara bagian, bahkan mau jadi warga negara Amerika, itu ada tes masuk sejarah tentang Amerika. Oh gitu? Ya. Begitu dihargainya, begitu dipentingkannya sejarah itu. Karena untuk menyamakan isi kepala. Karena pemahaman tentang country, state, itu US, United States itu sama. Kita punya visi yang sama. Nah di Indonesia gak ada. Itu satu kelemahan menurut saya. Dan ini harus dirubah. Negara harus punya peran. Bukunya udah diterbitkan. Bahkan ada yang menciptakan kabur dulu ya. Ya bukan. Kabur aja dulu. Kabur aja dulu misalnya. Itu kan ya mungkin maksudnya bukan sejauh itu ya. Tapi betul. Kan menunjukkan bagaimana mencintai Indonesia menjadi begitu lemah ya. Begitu lemah. Luar biasa sebenarnya kita persoalannya ya. Ya dan gini. Sebenarnya kan kabur aja dulu ini banyak versi, banyak makna. Yeah. Ya, Bung Hatta kuliah di luar negeri, balik dia ngebangun negerinya, gitu kan. Artinya dari zaman dulu, bahkan warga negara Amerika ini kan imigran semua, yang aslinya kan orang Indian, gitu ya. Yeah. Tapi bagaimana mereka bisa fanatik? Ya, nasionalisme mereka begitu kuat gitu ya dengan Amerikanya itu ya. Itu karena tadi bagaimana dikelola kontestasi memori ini gitu. Dan mampu menciptakan itu ya negara ya Amerika ya. Masuk sejarah itu selalu dianggap bunuh diri Bang. Karena mau ngapain lu kuliah di sejarah? Mau jadi apa gitu kan. Makanya saya jadi pengusaha sejarah. Saya jadi history entrepreneurs. Ya, saya mengembangkan teori history entrepreneurship gitu. Ini yang saya lakukan. Padahal bahkan dalam dunia akademik pun pilihan sejarah itu bukan pilihan yang pertama, bukan pilihan nomor 1, selalu nomor sekian kan. Jadi istilahnya sejarah ini dalam konteks apapun itu selalu di nomor sekian kan gitu. Nah di Amerika kan enggak. Nah kemudian ada istilah madesu, masa depan suram gitu ya. Ini juga yang bikin sejarah itu tidak
catchy, tidak keren gitu. Nah, di US, di Singapura, di Inggris, di Australia yang namanya SECNEG, Sekretariat Negara, Kemlu, KBR, bukan KBRI ya, mereka kedutaan besar mereka di berbagai negara itu minimal ada satu anak sejarah. Sejarawan yang menguasai daerahnya. Jadi ketika ditugaskan jadi diplomat, harus dikirim sejarawan yang menguasai negara itu. Geografi yang menguasai geografi. Karena dalam kajian intelijen strategis ada namanya KIS di dalam intelijen, di dalam militer ya, terutama militer dan intelijen. Untuk bisa menguasai suatu negara itu yang harus dikuasai pertama adalah geografi. Di mana objek vital, gudang senjata dan itu kan harus dikuasai secara geografi kan. Yang kedua, kuasai sejarahnya. Hancurkan memorinya. Kita bisa naklukin negara itu. Makanya ketika Irak dibombardir, museumnya dihancurkan. Biar nanti generasi muda Irak yang hidup hari ini itu tidak lagi terjerat pada masa lalu yang misalnya zaman Saddam Hussein gitu misalnya. Kayak gitu. Jadi dibikin tuh Amerika tuh seperti, nanti Venezuela juga gitu. Nah jadi dua ini Bang. Di kita, Kemlu kita, sejarawan bisa dihitung dengan jari cuma beberapa orang, 1-2 biji. Di Setnek Bang Juri juga kan secara profesinya bukan sejarawan, tapi memang alumni sejarah gitu misalnya Bang Wamen. Demikian. Nah, berarti kan Setnek, Kemlu, KBRI itu harus minimal nancep satu di seluruh dunia itu sejarawan, sehingga sejarawan itu jadi diplomat bangga. Menyusun kebijakan, bikin resume dan itu kan kalau anak sejarah kan pasti ngelihat ke masa lalu. Jadi kuat kan kebijakan itu. Nah, disinilah pentingnya. Maka dalam konteks ini saya kira negara harus hadir. Ya, kurikulum harus diperbaharui. Cara mengajar harus sesuai dengan konteks kekinian. Bagaimana merawat memori? Sekarang sudah ada. Dunia itu sekarang sudah ada 2. Atau alam nyata, alam maya. Satu lagi ada alam baka, alam goib. Nah ini yang gak mau. Alam nyata, alam maya ini udah simultan, paralel. Makanya dunia maya, dunia nyata ini kita jalani sekarang bersamaan. Nah ini yang harus dimainkan. Maka dalam konteks kontestasi memori tadi, negara harus hadir. Jadi mengemas tentang Indonesia itu harus juga menyentuh konteks digital tadi. Buku fisik diterbitkan, yes, tapi bagaimana konten-konten narasi ini harus diciptakan di ruang-ruang maya. Diskusi kita ini akan menjadi bernilai karena kita berkontribusi pada ruang maya. Ya, jadi kalau baca buku dengerin guru kan bosan. Nonton YouTube aja sekarang diskusi kayak gini kan jadi seru gitu ya. Seperti itu Bang. Nah negara harus makin banyak bikin konten seperti ini. Ya, kita kan bukan negara, kita masyarakat. Nah ini kan kontribusi kita. Berarti masing-masing harus punya kontribusi. Persoalan Indonesia itu sangat kompleks. Ibarat puzzle, satu orang, satu pemuda, satu komunitas, satu organisasi itu harus hadir jadi satu keping solusi untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan yang dihadapi negeri ini. Jangan hadir jadi satu keping masalah. Jangan hadir jadi beban negara, jadi sampah masyarakat kan. Hadir jadi satu keping solusi. Maka dalam konteks sejarah ya kita hadir solusi bagi negara dengan menghadirkan sejarah sebagai ruang untuk merawat memori kolektif. Ya kan, maka konten-konten di sosmed harus yang berlandaskan kepada edukasi yang tentang sejarah yang baik tadi. Terakhir Kang Asep. Ya. Sebagai closing statement, apa yang sebaiknya pemerintah lakukan dalam rangka itu tadi mencintai sejarah bangsanya, begitu juga apa yang kesadaran apa yang harus dimunculkan anak-anak muda sekarang agar juga mencintai sejarahnya. Karena kalau tidak mencintai sejarah perjalanan bangsa ini, dia akan kesulitan menciptakan masa depan seperti apa. Betul. Sejarah itu kan ada yang bersifat pribadi, ada yang bersifat bangsa gitu ya. Sejarah bangsa itu berlandaskan kepada sejarah-sejarah individu. Karena individu-individu inilah yang kemudian menjadi konstruksi pembangun bagi bangsa ini. Ya, ibarat piramida, Indonesia itu ada di puncak. Yang menopang Indonesia itu adalah dari Aceh sampai Papua. Individu-individu bahkan suku-suku bangsa. Kalau 280 juta orang ini rapuh, tidak memiliki kekuatan untuk menopang Indonesia, maka Indonesia akan runtuh.
Ya kan, Aceh misalnya, begitu rapuhnya hari ini. Kalau Aceh kemudian brek, maka Indonesia juga brek. Ya kan, nah maka kekuatan Indonesia ini ada pada piramida ini. Nah pemerintah harus hadir, yang pertama bahwa sejarah itu harus betul-betul wajib di dalam kurikulum. Yes, berhitung itu penting, logika itu penting, matematika. Tapi kenapa sejarah tidak jadi pelajaran wajib? Sejarah tidak seperti matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Ini kan harusnya plus sejarah supaya kuat. Gitu kan. Nah jadi memang kurikulum sejarah ini harus diutamakan supaya bangsa ini memiliki kesamaan. Kemudian yang kedua, negara punya kewenangan harus hadir untuk menentukan arah dengan menjadikan sejarah ini sebagai landasan berpijak. Ya, landasan masyarakat untuk memandang ke depan itu karena kesamaan sejarah tadi. Maka hadirkan konten-konten yang memang betul-betul bisa bisa diterima dengan baik dengan cara tidak kaku. Ya, konten-konten ya kita bisa lihat lah konten kementerian kan kaku gitu ya. Nah, maka harus ada satu sudut, satu angle, satu sayap, satu organisasi gitu yang bisa menghadirkan konten-konten yang berbeda dengan itu bisa mudah diterima. Ya, tapi ingat pemerintah juga nggak boleh memaksakan kehendak bahwa oh ini versi sejarah yang benar karena ada versi sejarah lain. Nah versi-versi sejarah lain itu kalau disatukan kan bisa jadi kokoh karena kaya, melihat ya kaya, jadi kaya gitu ya. Nah itu jadi demokrasi itu kan begitu, menghargai informasi, menghargai tempat lain. Nah yang terakhir saya kira mari kita pandang negara ini ya, bangsa ini dengan open mind ya, dengan mindset yang terbuka ya, dengan melihat kacamata itu bukan dari kacamata kita sebagai orang Sunda, kita sebagai orang Jawa, tapi kita sebagai bangsa Indonesia. Karena menurut Benedict Anderson, ya, imagined community itu, saya boleh jujur bahwa mungkin Indonesia itu nggak ada sebenarnya. Kenapa? Karena Indonesia itu hanya ada di kepala kita. Jadi kalau tentang Indonesia itu tidak ada lagi dalam kepala, maka Indonesia lagi tidak akan ada lagi nanti di masa depan. Jadi tentang Indonesia, imajinasi tentang Indonesia itu harus dirawat, harus dijaga. Bangunan sejarah harus dijaga, memori harus dijaga, informasi sejarah, buku sejarah semua harus menjadi bahan untuk merawat memori itu. Ya, supaya tentang Indonesia itu bisa kita rawat, bisa kita hidupkan sama-sama terus di masa depan. Jadi imajinasi tentang Indonesia harus terus ada dalam kepala kita supaya Indonesia tetap ada di masa depan. Gitu. Kalau ingatan tentang Indonesia nggak ada, ya Indonesia saya yakin tidak ada. Mungkin 2030 bubar itu tadi kan. Aduh luar biasa Kang Asep. Waduh, ini sebenarnya nggak cukup nih kalau sejam untuk bahas tentang. Betul. Terima kasih Kang Asep. Sama-sama Bang. Saya jadi sadar juga ternyata saya masih sangat awam. Banyak yang tidak tahu tentang sejarah-sejarah yang tadi Kang Asep jelaskan. Memahami sejarah itu. Mudah-mudahan ini diskusi kita, dialog ringan kita ini bisa menjadi motivasi, membangun kesadaran kita sebagai anak bangsa untuk terus mencintai bangsa ini dengan merawat sejarah-sejarah yang ada. Dan ini episode awal. Ini episode awal. Mudah-mudahan nanti kita bisa. Saya tunggu undangannya lagi. Oh siap. Terima kasih sekali lagi Kang Asep. Sama-sama. Terima kasih. Pemirsa, sekian bincang-bincang kita berkaitan dengan sejarah. Mudah-mudahan bisa memberi manfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.